Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Marta Dinata dari Fakultas Pertanian Prodi Budidaya Perairan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas review jurnal yang berjudul Profil Terumbu Karang Pulau Kangean, Sumeneb, Indonesia. Jurnal ini mengutip dari Apri Arisandi, Badrut Tamam, dan Ahmad Fauzan, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Insinyur Sri Utami Madiawati MKes. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang pantai lebih dari 81.000 km, pulau lebih dari 17.508 dan ekosistem terumbu karang yang luas, yaitu kurang lebih 51.000 km persegi. Pulau Kangean di Sumeneb merupakan salah satu potensi wisata bahari yang belum terolah dengan baik. Kangean mempunyai potensi wisata bahari yang sangat besar, yaitu taman laut dengan ekosistem terumbu karang sangat indah, tetapi terancam mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, yaitu aktivitas manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama kerusakan terumbu karang. Salah satu upaya yang ditempuh ialah memanfaatkan kekayaan alam itu sendiri, khususnya terumbu karang, guna menunjang perekonomian masyarakat kepulauan. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah transek linear sepanjang 50 meter dan alat selam. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli sampai Agustus di Pulau Kangean, Desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb. Pada 3 stasiun pengamatan di perairan bagian utara Pulau Kangean, karang diamati pada kedalaman 3-10 meter menggunakan metode line intercept transect sepanjang 50 meter sejajar garis pantai. Presentase penutupan karang mengacu pada bentuk pertumbuhannya, life form. Pengamatan dilakukan dengan mencatat jumlah genus yang terdapat di perairan Pulau Kangean. Data ikan diambil menggunakan metode pecahan langsung. Batas pengamatan ikan karang adalah 2,5 meter ke arah kiri dan ke arah kanan, sehingga luasan pengamatan di setiap stasiun adalah 125 meter persegi. Pengamatan ikan karang dilakukan di atas transek garis dengan mencatat seluruh jumlah dan spesies ikan yang ditemukan. Pencatatan dilakukan kurang lebih 5 menit setelah tali dibentangkan agar kondisi perairan kembali normal dan ikan kembali ke habitatnya. Pencatatan ikan dilakukan mulai jam 8:30 pagi hingga jam 5 sore agar spesies ikan yang teridentifikasi merupakan ikan karang yang bersifat diurnal. Berikutnya yaitu tentang analisis penutupan karang, dan data life form karang dan ikan karang selanjutnya dihitung dan dianalisis secara deskriptif. Berikutnya yaitu tabel kisaran persentase penutupan karang. Di dalam tabel ini persentase penutupan karang yaitu 75 hingga 100%. Kriteria sangat baik, 50-75%. Kriteria penilaiannya baik, 25-50% kriterianya sedang, dan 0-25% yaitu kriterianya sangat buruk. Hasil pengamatan persentase tutupan karang dapat diketahui bahwa di perairan bagian utara Pulau Kangean pada kedalaman 3-10 meter rata-rata mempunyai tutupan karang lebih dari 60%. Kondisi perairan yang jernih dengan relatif tidak berombak membuat ekosistem terumbu karang dapat berkembang dengan baik. Data presentasi penutupan karang hidup dihitung menggunakan persamaan seperti yang digunakan Gomez dan Yap tahun 1988, yaitu NI sama dengan LI dibagi L dikali 100%.
keterangannya yaitu NI tentang persentase penutupan karang, LI yaitu panjang kategori lifeform ke-1, L panjang transect. Berikutnya yaitu hasil dari kerapatan Pulau Kangean dapat dilihat pada gambar 1. Perairan Pulau Kangean kedalaman 3 meter secara umum memiliki lifeform atau komunitas terumbu karang yang relatif sama. Rata-rata terdapat 11 lifeform yang didominasi oleh arthropoda. Berikutnya yaitu gambar 2. Perairan Pulau Kangean pada kedalaman 10 meter secara umum memiliki lifeform komunitas terumbu karang. Yang A yaitu coral massif, yang B coral branching. Nah, ini gambarnya A coral massif dan B coral branching. Perairan Pulau Kangean pada kedalaman 10 meter secara umum memiliki lifeform komunitas terumbu karang yang relatif lebih sedikit dibanding kedalaman 3 meter, yaitu lifeform yang didominasi oleh coral massif dan coral branching. 4 faktor dominan secara umum mempengaruhi lifeform, yaitu cahaya, tekanan, hidrodinamis, yaitu gelombang dan arus, dan juga sedimen dan subreal exposure. Berikutnya yaitu gambar 3, yaitu menunjukkan karang yang hancur. Wilayah tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang yang ditemukan pada kedalaman 3 meter berada pada kisaran 2-13%. Sedangkan pada kedalaman 10 meter berada pada kisaran 15-20%. Karang yang mengalami kerusakan terdiri dari dead coral dan dead coral with algae. Hal ini dipengaruhi oleh kecerahan perairan dan faktor kedalaman perairan. Kerusakan terumbu karang yang ditemukan di perairan Pulau Kangean sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal tersebut diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda kerusakannya, yaitu hancur berkeping-keping hingga menjadi potongan-potongan kecil tersebar di dasar perairan. Contohnya spesies ikan karang yang ditemukan di perairan Pulau Kangean di kedalaman 3 dan 10 meter secara umum didominasi oleh spesies Apogonus sp, Salmon sp, Chaetodon sp, Lethrinius sp, dan Ceylodipterus sp. Sifat-sifat ikan yang ditemukan tersebut adalah suka bergerombol atau berpasangan dan biasanya berasosiasi dengan branching koral. Keberadaan karang hidup merupakan faktor utama yang menarik ikan untuk datang, tumbuh, dan berkembang, serta berasosiasi dengan terumbu karang. Ikan berinteraksi secara langsung dengan memanfaatkan struktur karang sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan, dan berkembang biak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedalaman 10 meter keanekaragaman spesies ikan-ikan karang secara keseluruhan lebih sedikit dibandingkan dengan yang terdapat pada kedalaman 3 meter. Faktor persentase tutupan karang pada kedalaman 3 meter yang lebih tinggi dibanding kedalaman 10 meter juga memberikan dampak terhadap jumlah individu yang ditemukan. Jumlah individu ikan karang yang ditemukan pada kedalaman 3 meter relatif lebih tinggi daripada yang ditemukan pada kedalaman 10 meter. Kesimpulannya yaitu persentase tutupan karang berada pada kisaran 60-73%, menunjukkan bahwa kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Kangean adalah baik dan didominasi Acropora submassif, Acropora branching, coral massif, dan coral branching. Ekosistem terumbu karang di Pulau Kangean merupakan habitat yang nyaman bagi ikan-ikan seperti spesies Apogon sp, Salmon sp, Chaetodon sp, Lethrinius sp, dan Ceylodipterus sp. Perairan yang relatif tenang dan kecerahan hingga ke dasar perairan merupakan modal awal untuk menjadikan perairan laut Pulau Kangean sebagai kawasan ekowisata bahari. Menurut Yulianda 2004, bahwa untuk mengembangkan suatu kawasan ekowisata bahari perlu mempertimbangkan 6 parameter, yaitu persentase tutupan karang, life form,
jumlah spesies ikan karang, kecerahan perairan, kecepatan arus, dan kedalaman. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.